Al-Manamijul Ba' Al-Kalimatul Istiqbaliyah min Mudiril Muassasatil Islamiyyati Al-Khawarizmi wa sayulqihal Ustaz Bidini SPD falyatafaddal mashkuran. Acara selanjutnya sambutan Ketua Yayasan Al-Khawarizmi yang akan disampaikan oleh Ustaz Bidini SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasir atau yang mewakili, yang insya Allah pada pagi hari ini dihadiri oleh Bapak Asmuni SAG, yang kami hormati Pembina Yayasan Al-Khawarizmi Bapak Sutopo, dan yang kami hormati Kepala SMPIT Al-Khawarizmi Ustaz Imam Hidayat, dan yang saya hormati Kepala SPIT Al-Khawarizmi Ustazah Fitriyasin SPD, yang saya hormati Kepala SMAIT atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala TKIT Cendekia, dan yang saya muliakan Ibu, Ayah, Bunda, Wali Murid SMPIT Al-Khawarizmi dan seluruh ustadzah Al-Khawarizmi. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita semuanya diberikan oleh Allah kenikmatan yang sangat luar biasa, karena kita sudah 2 tahun lebih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya COVID-19 dan yang terakhir Omikron, yang ini merupakan salah satu sarana dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengujikan kepada kita, sehingga kita semuanya bisa bersama-sama untuk menghadapinya dengan baik. Semoga dengan diuji itu kita akan bertambah imannya, bertambah takwanya, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ini seperti pengantin. Jadi anak-anak ini dari kemarin sudah persiapan maksimal untuk jadikan sebagai sesuatu yang luar biasa, disambut dengan baik. Karena di sisi lain anak-anak kita itu adalah anak-anak generasi yang akan menjadi penerus kita semuanya. Kalau kita lihat generasi robani di Al-Khawarizmi ini adalah 2 hal yang bisa diupayakan, baik teknologi maupun baik iman dan takwa. Kalau kita kaji di Al-Khawarizmi itu pendekatannya luar biasa.
Kalau generasi rohani itu ada pendekatan dekat dengan Quran, dekat dengan Allah, dekat dengan masyarakat. Dekat dengan Quran, di SMP IT ini sudah diajari bagaimana dia bersikap dengan Quran, bagaimana dia beradab dengan Quran, bagaimana dia menghafal Quran, bagaimana dia membaca Quran. Kalau dengan Allah, bagaimana sekolah itu mengupayakan maksimal adanya mabit, adanya sholat malam itu dilakukan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, dua itu sangat terpenting di dalam pendidikan Al-Quran. Yang ketiga adalah sosial. Kalau di SMP itu sebenarnya ada homestay. Bagaimana anak-anak itu bersama-sama dengan masyarakat untuk apa? Untuk bersosialisasi di masyarakat. Cuman persoalannya sudah 2 tahun di sekalian anak-anak tidak homestay. Karena apa ya? Memang COVID-19 ya. Jadi kebiasaan anak-anak 3 itu sudah dilakukan, apalagi kemarin anak-anak itu sudah membantu pakai miskin ya pada waktu Ramadan, yaitu takjil itu merupakan sosial. Nah, 3 faktor ini sebenarnya adalah rohani yang sudah terjalin dalam diri pada anak-anak itu. Sekalian, tetap kita terus menerima siswa baru di SMA IT ya. Kita akan terus berkembang. Kita selalu akan memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kita. Dan terakhir ini kita proses masjid ya, pembangunan masjid ya. Kenapa kita membangun masjid? Ini bentuk awal yang pertama ya di SMA IT, karena ini pusat peradaban. Kalau pusat peradaban itu ya untuk pembelajaran, untuk ibadah, untuk tahfidz, untuk dan sebagainya itu ada di masjid. Jadi masjid ini awal, nah sekarang ada prosesinya. Ini alhamdulillah kemarin ini saya sampaikan. Kenapa saya sampaikan? Ini adalah surganya Allah. Jadi kalau kita dalam hadis ini, saya mengajukan ini saya catat ya, karena memang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya seluruh tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu di surga. Ini hadis, ini dasar kami untuk membangun masjid. Nah, Nabi Muhammad ketika hijrah di Madinah, itu yang pertama yang dibangun adalah masjid. Karena itu pusat peradaban. Sholat, ibadah, belajar, mengajar bisa di masjid. Ini prosesinya. Kemarin kita mendapatkan dana, apa tahu ibu bapak di sini kemarin mendonasikan dana, maka saya sampaikan laporan sekali. Apalagi nanti ada ibu bapak yang mendonasikan hartanya untuk masjid ini. Nah, Masjid Al-Faris ini prosesnya. Alhamdulillah tanggal 17 kemarin April itu sudah diresmikan oleh Bupati ya, Ketua Pilih untuk membangun Masjid Al-Faris. Dan kita kemarin mengundang Kemenang, dan alhamdulillah Kemenang sambutannya luar biasa. Beliau mengatakan ini bisa untuk mencari atau bukan mencari, melihat hilal, karena ketinggiannya jangan luar biasa. Itu di atas, bukan di bawah, ya di atas. Jadi kalau lihat hilal insya Allah mudah. Apalagi dibangun yang tinggi menara bisa dilihat hilalnya. Nah ini yang dikatakan oleh Kemenang. Ya, jadi ini prosesnya kemarin 165 juta lebih, alhamdulillah sudah proses Bu. Nah ini Pak, ini karena Ibu dan Bapak ini ya kan, fondasi sudah alhamdulillah, dan slop ini untuk pengerjaan slop ya. Dan untuk tahap yang kedua itu adalah kita nanti akan membutuhkan sekitar 300 juta ya, 300 juta ya. Karena ini rumahnya Allah, maka kita harus memperjuangkan. Kami memperjuangkan sehingga nanti bukan hanya untuk pondok pesantren, tapi dengan warga yang lain, umat Islam yang ada di sekitar Al-Quran bisa
berjamaah, bisa bermajlis taklim di masjid itu. Jadi ini yang kita sampaikan terkait dengan pembangunan masjid. Nah, selanjutnya ibu sekalian, tentunya semuanya itu berproses. Anak kita akan menjadi sempurna juga berproses. Anak kita menjadi ulul albab juga berproses. Tidak bisa 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Mungkin tahunan. Dan itu adalah investasi. Maka ditanyakan oleh kepala dinas, investasi akhirat itu lebih utama daripada investasi dunia. Karena apa? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua pokok itu harus jadi satu sehingga mewujudkan ulul albab. Nah, ketika kita semuanya bersama-sama, visinya sama, ya, insya Allah kita akan memberikan anak-anak kita kontribusi di akhirat. Karena sesungguhnya yang ditanya adalah tentunya anak kita, tentunya keturunan kita, ya. Makanya anak sekalian, ini yang sampaikan kepada ibu bapak sekalian, dan saya luar biasa mudah dan sadar al-Baris ini. Malam, siang, sampai saat ini tetap Anda selalu bekerja, karena itu karena Allah. Jadi seluruhnya adalah karena Allah SWT. Semoga dengan sudah yang ke-10 ini menjadikan kedewasaan kita untuk selalu lebih bagus lagi. Dan saya, anak sekalian, ini untuk anak-anak sekalian, kalian sudah diberikan dasar yang kuat di SMP. Sukses itu yang dicapai. Tapi sukses utama adalah kalian bisa masuk surga. Jadi sukses utama adalah bagaimana kita memasukkan surga sekeluarga. Paham anak-anak? Anak-anak paham? Bagaimana menyukseskan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah dan nanti di akhirat kita bisa masuk surga. Ingin sukses? Ingin sukses? Ingin sukses? Jangan pernah mengatakan marah pada orang. Itu salah satu. Jadi kalau kita ingin surga, minta ridho sama orang, itu saja. Kalau ridhonya orang tua itu ada, insya Allah antum semuanya, walaupun antum di sekolah manapun, antum kuliah besok, antum yang akan datang, tetap sukses itu akan menghamburi anda kami. Antum semuanya siap? Siap? Satu itu aja. Jadi kalau ridho itu bagus, ridho itu baik, ya Allah akan. Tapi kalau orang tuanya marah, sikap kita jangan sampai kita ikut marah. Berarti kalau orang tua marah, Allah juga marah. Akan gitu. Jadi ridhonya Allah itu tergantung orang tua. Kalau marahnya Allah, ya marahnya orang tua. Kalau orang tuanya itu senang melihat kalian soleh, soleh itu sudah luar biasa. Nanti kita itu akan tercapai soleh saja. Jadi perlu ada trimis ya biar trimis sama kayak orang Jawa itu. Trimis. Jadi kalau anak-anak itu ada begini, jangan sampai habis lulus, habis juga jilbabnya. Di mana mah lulus jilbab merdeka, jilbabnya dilepas. Itu bukan lulus, nyungsep. Gitu. Jadi kalau keluar dari akhlak itu justru membuat kita lebih bagus. Jilbab tetap syar'i, jilbab syar'i tetap, kaos kaki tetap, kan memang semuanya adalah aurat. Terakhir aja, artinya kalau terakhir itu sisa-sisa. Ya, kalau sisa-sisa itu mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu dan kami sebagai pengemban amanah yayasan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kalau ada kelebihan itu sebagai apa? Sebagai pengingat dan sebagai pedoman. Karena kita semuanya adalah manusia, tentunya kita banyak kekurangan dan masih dalam rangka salah ini kami mohon maaf lahir dan batin. Dan seluruh guru kami minta juga sekali, ya, karena memang guru ini sudah dekat dengan anak-anak seperti orang tua. Jadi curhatnya anak itu dengan guru itu luar biasa, apalagi dengan bapaknya, ibu. Jadi kalau curhat jangan sama yang lain, sama yang bawahnya aja curhat, ya kan? Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pembangunan masjid segera selesai dan kita maksimalkan potensi dari masyarakat, potensi dari wali murid, potensi dari pemerintah daerah kabupaten maupun. Terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon sekalian bukan titip lagi Bu. Saya kembalikan ke ibu bapak dan mohon dibimbing, ya, sampai nanti dewasa, sampai ya ini dalam rangka mencari dan mencari. Kalau sudah dewasa beda lagi. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya, karena saya ketua yayasan baru. Jadi saya sedikit memperkenalkan, saya itu pertama kali kepala sekolah SMP Ideal. Ya, jadi pertama kali untuk SMP itu saya pertama kali adalah kepala SMP Ideal. Alhamdulillah untuk yang sekian ini, alhamdulillah saya ditunjuk jadi ketua yayasan. Mohon maaf Bu, karena saya orang baru. Jadi orang baru itu orang kenalan. Kalau orang kenalan biasanya banyak salah. Jadi kalau banyak salah itu ya namanya itu ya dimaafkan. Dan alhamdulillah kita kerjasama dengan dinas Kabupaten Pasir terus berjalan, ya, sampai kepada nanti kita perlu ada pembenahan, perlu ada jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya persembahan lagu oleh siswa-siswi kelas 7 dan 8.
sebagai perwakilan dari kelas 9A untuk menyampaikan pesan-pesan dari kami untuk para guru dan juga pihak sekolah. Kami terpukau dengan guru-guru yang ada di sini karena mereka tetap mengajar walaupun kami membuat kesalahan yang banyak. Mereka selalu sabar dalam mengajari kami dan selalu mengoreksi kesalahan kami. Kami bersyukur mempunyai guru seperti mereka. Saat awal pandemi ini mulai, kami selalu susah payah dalam belajar, tapi karena adanya guru-guru yang ada di sini, kami bisa mengerti pelajaran dengan mudah. Dan pihak sekolah berusaha agar kami bisa belajar dengan mudah, menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Pihak sekolah selalu membuat para siswa bisa enjoy dalam kegiatan online saat itu. Setelah pandemi mulai menurun, pihak sekolah berusaha agar para siswa bisa masuk sekolah seperti biasa. Pada akhirnya, mereka berhasil membuat para siswa-siswi SMP Ideal Khawarizmi bisa masuk sekolah seperti biasa. Kami di sini ingin mengucapkan rasa terima kasih kami untuk para guru-guru dan pihak sekolah yang membantu kami dalam belajar online maupun offline. Dan juga pesan untuk adik-adik kelas kami, demikianlah belajar, hormati orang tua dan guru-guru kalian, tambahkan lagi hafalan Al-Quran kalian agar kalian dapat menjadi angkatan yang lebih baik dari kami. Terima kasih dan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pesan dan kesan wali murid kelas 9 angkatan 10 yang akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Anus Pakuji MM. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasir, atau yang kami diwakili oleh Bapak Asmun SAG. Yang kami hormati Komite Yayasan Al-Kawarismi, yaitu Bapak Dr. Sukowo, yang benar adalah kawan kami juga dari IUP Surabaya dan juga di SMK 1 dulu. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Kawarismi, Bapak Diri SPDI. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Al-Kawarismi, Ustadz Imam Hidayat SPDI. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Al-Kawarismi, SD Al-Kawarismi, yang kami hormati. Yang kami hormati Ketua FSOG, Forum Solidaritas Orang Tua dan Guru Al-Kawarismi. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu, Ayahanda, Ibunda, orang tua siswa kelas 9 SMPID Al-Kawarismi. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, dan yang kami sayangi dan kami banggakan putra putri Ikhwan dan Akhwat SMP Negeri Al-Kawarismi tahun pembelajaran 2021-2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Kuasa. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Barum Masjid Agung ini dalam rangka untuk tahfiz, wisuda tahfiz dan pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri Al-Kawarismi yang alhamdulillah mulai awal sampai akhir berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan ini senantiasa berrindu dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita aturkan dengan Ustaz Muhammad Salam beserta keluarga, sahabat dan kita semua yang istiqomah dalam mengikuti ajaran beliau. Mudah-mudahan telah diambil kiamat kita akan sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami mohon izin untuk berdiri di depan dalam rangka mewakili orang tua dalam memberikan pesan dan kesan dalam rangka untuk wisuda tahfiz ini dan pelepasan siswa kelas 9. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi, memang betul bahwa pilihan kami untuk memasukkan putra putri kami di Al-Kawarismi ini betul Bapak Ibu. Artinya investasi akhirat itu sangat benar. Dan 3 tahun yang lalu pada waktu kami mendaftarkan putra kami, kebetulan kami punya anak itu 4, jadi 3 putri, 1, 2, 3, baru 4-nya adalah putra. Nah, pada saat kami mendaftar, kemudian beberapa hari berikutnya kami dipanggil untuk wawancara. Kebetulan yang mewawancarai Pak Amir Faisal waktu itu. Beliau mengatakan, Pak, Bapak ini anaknya semuanya sekolah di negeri. Kenapa anak yang keempat ini Bapak sekolahkan ke Al-Kawarismi? Saya kata, Pak, saya ingin anak saya betul-betul mendapatkan pengetahuan agama yang cukup. Karena ingin kami, karena tidak bisa mengajarkan agama secara kafah, maka kami sekolahkan di Al-Kawarismi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini suatu pilihan yang luar biasa, yang pilihan yang tepat. Dan tadi juga disampaikan oleh kepala sekolah Bapak Imam Hidayat bahwa dalam mendidik anak-anak kami, semua daya upaya, semua kekuatan yang dimiliki oleh Ustadz Ustazah
diberikan kepada anak kami. Bahkan pada saat 1,5 tahun atau bahkan hampir 2 tahun negeri kita bahkan dunia dilanda oleh yang namanya COVID-19 luar biasa, sehingga daya upaya yang telah disampaikan oleh ustaz-ustazah dalam rangka untuk pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh itu juga kami rasakan. Artinya anak-anak kami jam 7 sudah bangun untuk online. Jadi kami orang tua juga ikut belajar, karena bagaimanapun kita harus bangunkan, kemudian mengikuti pembelajaran online. Dan kami pun juga melihat bahwa para ustazah dan ustaz menyampaikan absennya, si A siap hadir, si B siap hadir dan sebagainya. Luar biasa Bapak Ibu. Dan seperti tadi disampaikan juga bahwa anak-anak kita sudah menghafal juz 30, juz 29 dan sebagainya. Ini luar biasa semua. Artinya kami sebagai orang tua sangat terkesan dengan perjuangan ustaz dan ustazah, Bapak Ibu Dewan Guru dalam rangka untuk mendidik anak-anak kami. Mudah-mudahan tidak berhenti di sini saja. Artinya bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan, bisa melanjutkan ke SMA-nya yang insya Allah nanti akan dididik hafal Quran 30 juz dan sebagainya. Ini luar biasa. Dan tentunya kami orang tua sangat mendukung penuh, dan seperti tadi juga ditayangkan tentang pembangunan masjid, insya Allah mudah-mudahan dengan menyisihkan rezeki dari Bapak Ibu sekalian orang tua sebagai tabungan akhirat kita, mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan. Untuk selanjutnya, karena waktu kita juga sudah siang, kalau tadi pembelajaran menyampaikan kesan dan pesan, tentunya kesan kami sangat luar biasa. Kami sangat terima kasih sekali daya upaya yang telah diberikan kepada anak kami, terutama dalam pendidikan di SMP ITE Al-Qadis ini luar biasa. Kami sangat terima kasih orang tua, dan mohon maaf belum bisa memberikan apa-apa untuk sekolah, untuk Bapak Ibu Dewan Guru, untuk Bapak Ketua dan sebagainya. Hanya ucapan terima kasih, dan mudah-mudahan segala amal ibadah yang Ibu Bapak lakukan, Ustaz lakukan, senantiasa dibalas oleh Allah SWT dengan lipat ganda. Amin ya Allah. Kemudian pesan kepada anak-anak sekalian, tentunya pendidikan di SMP ini belum tuntas atau belum selesai. Artinya Anda harus menuju ke jenjang lebih tinggi, entah itu di SLTA, entah di pendidikan pondok, entah di SMK, entah di SMA atau di MA. Tentunya apa yang telah Anda terima, apa yang sudah miliki harus Anda laksanakan. Ibadah yang sudah senantiasa Anda tertib, misalnya sholat 5 waktu, baca Quran setelah sholat subuh atau mungkin sholat maghrib, ini harus selalu ditingkatkan, karena bagaimanapun itu adalah amal yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan itu semua bisa Anda laksanakan, dan saatnya nanti dewasa tentunya Anda harus mungkin kuliah ya, setelah menambahkan di SLTA atau mungkin dari pondok, tentunya Anda akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, atau mungkin ya, berwira swasta dan sebagainya. Tentunya harapan kami sebagai orang tua, raihlah cita-cita setinggi langit, tetapi jangan melupakan akhirat Anda. Artinya kita berusaha semaksimal mungkin, tetapi ibadah harus kita laksanakan sebagai hamba Allah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama orang tua siswa mewakili orang tua mengucapkan terima kasih kepada seluruh segenap Yayasan Al-Rismi, dari Ketua Yayasan, Pembina Yayasan, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Ustaz Ustazah, dan semua yang ada di sekolah ini. Mudah-mudahan semua apa yang Bapak Ibu lakukan untuk anak-anak kami, putra putri kami menjadi suatu amal ibadah dan tidak putus-putusnya nanti Allah SWT membalasnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebenarnya. Akhirul kalam bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang akan dipandu oleh Ustazah Retno Destika SPD dan Ustazah Ramayati Rizky SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua siswa adalah hebat. Mereka semua memiliki bakat masing-masing di bidangnya. Mereka semua menorehkan prestasi di hati kami semua. Berikut adalah beberapa penghargaan yang mewakili dari kesungguhan mereka dalam belajar dan menghafalkan Al-Quran. Yang pertama, peringkat 10 besar nilai rata-rata ujian sekolah angkatan 10 SMP IT Al-Khawarizmi Tanah Grogol tahun ajaran 2021-2022. Oke. Peringkat 10 dengan nilai rata-rata 87,20 diraih oleh Ananda Muhammad Afif Syabarullah. Kepada Ananda dipersilakan maju ke depan. Selanjutnya, peringkat ke-9 dengan nilai rata-rata 87,46 diraih oleh Ananda
Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz ini. Mohon maaf, mohon bertahan dulu Ustaz untuk diambil fotonya. Dan bersama Ustaz Imam, kami persilakan untuk maju dulu. Dan ini. Terpilih dan terima untuk Ananda yang juara 1, 2, dan 3 mohon kembali bertahan di panggung. Juara 1, 2, dan 3. Selanjutnya kami mohon kepada pembina yayasan Ustaz bisa ke depan untuk menyerahkan hadiah kepada peringkat 3 besar. Ya, alhamdulillah foto dulu. Ustaz Imam mungkin bisa depan lagi. Pada Ustaz Imam dan Ustaz Toto bisa depan kita untuk mengambil foto. Ustaz Imam. Ya, terima kasih kepada Ustaz Imam dan Ustaz Toto dan Anda bisa kembali ke tempat.
Baik, selanjutnya penghargaan tahfiz angkatan 10 SMP IT Al-Khawarizmi Tanah Grogol tahun pelajaran 2021-2022. Kepada Ananda dan orang tua Ananda yang kami sebutkan, kami persilakan maju ke depan. Kategori pertama, kategori tuntas tes 2 juz, yaitu juz 30 dan 29. Yang pertama, Ananda Razan Fawaz Ali Firaihan, putra dari Bapak Suprapto dan Ibu Yenti Surati. Selanjutnya, Ananda Zakiyatun Nisa Ul Fauzia, putri dari Bapak Pana dan Ibu Tuti Septiani. Selanjutnya, Ananda Fazira Hanif, putri dari Bapak Didik Yulianto dan Ibu Umiati. Selanjutnya, Ananda Niswa Astiawati, putri dari Bapak Isra dan Ibu Ardiana. Selanjutnya, Ananda Rahmah Khairun Nisa, putri dari Bapak Yoyo Hermanto dan Ibu Asi Widarti. Ya, ini adalah Ananda yang telah menyelesaikan tes hafalan sebanyak 2 juz pada akhir pendidikan mereka di SMP IT Al-Khawarizmi. Untuk kategori ini kami persilahkan kepada pembina tahkhusus untuk menyerahkan hadiah, yaitu kepada Ustadz Kolbi. Dipersilahkan. Baik, untuk foto mungkin kami persilakan untuk orang tuanya berdampingan dengan anandanya dan merapatkan barisan. Ustaz Kolbi bisa ikut bergabung berfoto juga sama Ustaz Imam. Mohon maaf Ustaz, kembali Imam.
Barakallahu fikum, kami ucapkan kepada Ananda sekalian yang telah menyelesaikan tes hafalan 2 juz. Baik, selanjutnya kategori kedua yaitu kategori tuntas tes 2 sampai 3 juz, yaitu juz 30, juz 29 dan beberapa juz 28. Yang pertama, Ananda Lutfi Risyawi Nofrianda, putra dari Bapak Haji Johansa dan Ibu Hajah Titi Kustania. Pada yang sudah dipersilakan maju mendampingi Ananda. Baik, selanjutnya Ananda Gusti Nashwan Muhammad Dapadin Heryadi, putra dari Bapak Deden Heryadi dan Ibu Hamdana. Selanjutnya, Ananda Fatan Nabil Fasa, putra dari Bapak Muslihuddin dan Ibu Rodiatul Qayyimah. Selanjutnya Ananda Muhammad Hafid Pandu Raharja, putra dari Bapak Dr. Andes Pamuji dan Ibu Danik Muljani. Selanjutnya, Ananda Ahmad Alif Rafsanjani, putra dari Bapak Sutarji dan Ibu Halifah. Ya, ini adalah Ananda yang sudah menyelesaikan tes hafalannya sebanyak 2 sampai 3 juz. Kami mohonkan kepada pembina taposusnya lagi untuk maju ke depan, yaitu kepada Ustaz Halim, kami persilakan. Yang mungkin kepada Ananda, saya mungkin bisa agak mundur sedikit ke belakang. Sambil penyerahan hadiah, mungkin kami informasikan kepada ayah bunda sekalian bahwa setiap akhir kelulusan di kelas 9 SMP Al-Khawarizmi kami mengadakan tes hafalan dimulai dari surah An-Nas juz 30 sampai seberapa mereka mampu untuk menyelesaikan hafalan mereka. Dan saat ini alhamdulillah kami beri penghargaan mereka yang berhasil menuntaskan tes hafalannya dalam waktu yang kami tentukan. Ya, alhamdulillah, barakallahu fikum, kami ucapkan kepada Anda.
yang luar biasa menuntaskan hafalannya. Kategori ketiga, tuntas tes 4 juz lebih, yaitu juz 30, juz 29, juz 28, juz 27, dan beberapa juz di 26, yaitu atas nama Yang pertama diraih oleh Barakallah kepada Ananda Astika Firdasari, putri dari Bapak Asroful Anam dan Ibu Astriyati. Ya, kepada Ananda dan Ayah Bunda bisa diubah. yang selanjutnya adalah Ananda Hana Salsabila, putri dari Bapak Yulianto Eka Wibawa dan Ibu Yeni Setiarsi. Pada Ananda dan ayah bundanya dipersilakan untuk maju ke depan. Dan untuk kategori ini kami persilahkan kepada pembina Takosus Putri, yaitu Ustazah Tiwi, menyerahkan penghargaan. Kami beri penghargaan yang luar biasa juga jazakumullah khair kepada para pembina Takosus SMP Hidayah Al-Khawarizmi yang telah luar biasa menerima hafalan Ananda ya, membimbing tahsinnya, kemudian rela meluangkan waktunya untuk menerima hafalan Ananda ya, bahkan sampai bisa menyelesaikan hampir 5 juz tes hafalan. Ya, barakallah kepada Anda sudah menyelesaikan tes hingga 4 juz ya, 4 juz lebih. Barakallah. Baik, demikian pembacaan penghargaan siswa-siswi angkatan 10 SMP ITE Al-Khawarizmi tahun pelajaran 2021-2022. Semoga prestasi dan ilmu yang diraih oleh Ananda semua membawa keberkahan untuk Ananda dan menjadi semangat meraih cita-cita terbaik mereka di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum